Oke, Pak. Ini langsung mulai aja, Pak ya. Silakan dimulai aja. Oke, Pak. Sudah terlihat belum ya? Apakah sudah terlihat kalanya? Sudah, Bib. Oke. Oke, langsung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua, terhormat Bapak dosen, Bapak Saifuddin Asrori MSI. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dipermudahkan dalam segala urusan kita. Baik, izinkan kami dari kelompok 5 yang mana beranggotakan saya Muhammad Abdul Zamzami, Putri Hasyifa, dan Intan Wiladina akan mempresentasikan mengenai daripada konsep-konsep yang dikemukakan oleh Durkheim, Robert Camerton, dan Kim Ewiden. Di sini ada kata pengantar. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan kepada kita nikmat sehat, iman dan Islam. Tidak lupa salawat serta salam curahkan pada Nabi Muhammad SAW. Pada makalah kali ini, penulis kami membuat makalah dengan judul Durkheim, Robert Camerton, dan Kim Ewiden. Walaupun dalam proses penyusunan makalah ini, penulis masih sering mendapatkan beberapa hambatan masalah, tetapi atas izin Zat Yang Maha Kuasa, akhirnya penulis berhasil menyusun makalah ini. Dalam makalah ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan pada penulisan makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan dan akan diterima oleh penulis dengan senang hati demi penyempurnaan makalah ini pada masa mendatang. Harapan penulis semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Baik, di sini ada daftar isi, yang mana terdapat 3 bab, dan dalam pembahasan ini, dalam subbabnya itu ada 3, yang mana pertama pembagian pekerjaan dalam masyarakat, terus fungsi-disfungsi stratifikasi sosial, yang ketiga ada occupational closure and earning inequality. Langsung saja ke bab 1, pendahuluan. Di sini adalah latar belakang masalah, yang mana dalam pembahasan kali ini penulis akan memaparkan mengenai materi yang berhubungan dengan teori fungsionalisme. Jadi akan berkaitan dengan teori fungsionalisme, yang mana diantaranya itu akan berkutat kepada 3 tokoh dalam sosiolog, yaitu Emil Durkheim, Robert Camerton, dan Kim Ewiden. Terkait daripada di antara latar belakang masalah yang ingin dikaji adalah mengenai teori pembagian kerja, yang mana dalam pandangan Durkheim terkait konsep pembagian kerja sendiri, awalnya selalu terjadi minimnya kesolidaritasan antara satu individu dengan individu lainnya. Dan dari konsep teori pembagian kerja dalam masyarakatnya, Durkheim membaginya kepada beberapa bagian. Selanjutnya ada mengenai konsep disfungsi stratifikasi yang akan mengacu kepada Robert Camerton, yang mana ia menekankan bahwasanya disfungsi atau elemen disintegratif tidak boleh diabaikan hanya karena orang selalu sering begitu terpesona oleh fungsi-fungsi daripada hal positif saja. Nah, selanjutnya kemudian yang terakhir akan mengacu kepada tokoh Kim Ewiden, yang mana ia mengemukakan akan occupational closure and earning inequality, yang mana di dalamnya akan membahas pula akan teori penutupan dan teori penghasilan. Dan ini ada rumusan masalah. Pertama, konsep apakah yang dikemukakan oleh Durkheim terkait daripada pembagian kerja dalam masyarakat. Terus hal apakah yang mendasari Merton akan konsepnya mengenai disfungsi stratifikasi sosial. Yang ketiga, apakah ini maksud daripada teori penutupan dan teori penghasilan dalam occupational closure and earning inequality. Tujuan penulisan untuk memahami terkait dengan konsep pembagian kerja dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Durkheim, untuk mengetahui hal yang mendasari Merton akan konsep disfungsi stratifikasi sosial dalam masyarakat, dan untuk mengetahui daripada konsep teori penutupan dan teori penghasilan daripada Kim Ewiden. Oke, langsung saja. Di sini ada bab 2 yang mana akan berisi daripada pembahasan sendiri daripada materi ini. Yang mana pembahasan pertama ini akan saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai pembagian pekerjaan dalam masyarakat. Kita mengetahui ya tentunya bahwa perubahan dalam pembagian kerja itu memiliki implikasi yang sangat besar bagi struktur masyarakat. Yang mana berkaitan dengan hal itu, Durkheim ini sangat tertarik dengan perubahan cara di mana solidaritas sosial terbentuk, sehingga perubahan cara-cara masyarakat bertahan dan bagaimana anggotanya melihat diri mereka itu sebagai sebagian yang utuh gitu loh. Jadi terkait daripada konteksnya masyarakat itu yang sangat luas, sangat terstruktur dan sangat banyak banget dinamikanya ya. Jadi Durkheim di sini memiliki pandangan bagaimana dalam konsep pekerjaan ini masyarakat itu bisa saling terstruktur, tersusun gitu loh, memiliki kesolidaritasan antara satu dengan yang lainnya.
Dalam rangka itu, Durkheim mengklasifikasikan solidaritas menjadi dua tipe, yakni solidaritas mekanis dan organis. Masyarakat dalam solidaritas mekanis satu dan padut karena seluruh orang adalah generalis, berdasarkan kebersamaan moral dan sosial. Nah, solidaritas mekanik ini telah diperkuat oleh disiplin suatu komunitas. Ikatan dalam masyarakat seperti ini terjadi karena mereka terlihat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama pula. Nah, solidaritas mekanik ini merupakan dasar daripada kohesi sosial sendiri, di mana tingkat perorangan sangat rendah. Nah, solidaritas mekanis lahirkan adanya kesamaan-kesamaan dalam masyarakat. Nah, jadi dalam solidaritas mekanik ini terciptanya itu karena adanya sebuah keselarasan, adanya kesamaan-kesamaan yang memang itu sejatinya sejak awal itu dari masyarakat satu dengan masyarakat lain itu memiliki kesamaan-kesamaan sehingga terciptanya daripada solidaritas mekanik ini. Selanjutnya masyarakat dalam solidaritas organis didasarkan atas pembagian kerja dalam masyarakat. Nah, solidaritas organis lahir karena adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Nah, berbeda dengan solidaritas organis, yang mana dalam solidaritas organis ini solidaritas itu terbentuk karena adanya perbedaan-perbedaan yang tadinya mungkin tidak seperti dalam mekanis ya. Jadi antara satu individu dengan individu lain itu memiliki perbedaan-perbedaan sehingga dalam sistem pekerjaannya itu dia bisa memiliki kesamaan-kesamaan dan menimbulkan daripada kesolidaritasan tersendiri. Durkheim menekankan pada arti penting pembagian kerja dalam masyarakat, karena menurutnya fungsi pembagian kerja adalah untuk meningkatkan solidaritas. Pembagian kerja yang berkembang pada masyarakat dengan solidaritas mekanik tidak mengakibatkan disintegrasi masyarakat yang bersangkutan, tetapi justru meningkatkan solidaritas karena bagian masyarakat menjadi saling tergantung. Selanjutnya, perhatiannya itu tertuju pada upaya membuat analisis komparatif mengenai apa yang membuat masyarakat bisa dikatakan berada dalam keadaan primitif ataupun modern. Nah, ia menyimpulkan bahwa masyarakat primitif dipersatukan terutama oleh fakta sosial non-material, khusus ya oleh kuatnya ikatan moralitas bersama, atau oleh apa yang disebut sebagai kesadaran kolektif yang kuat. Tetapi karena kompleksitas masyarakat modern, kekuatan kesadaran kolektif itu telah menurun. Nah, itu terkait daripada masyarakat-masyarakat primitif yang mana ia menyimpulkan bahwasanya kuatnya ikatan itu atas dasar moralitas bersama. Nah, sedangkan dalam ikatan masyarakat modern, ikatan utama dalam masyarakat modern adalah pembagian kerja yang ruwet, yang mengikatkan orang yang satu dengan orang lainnya dalam hubungan saling tergantung. Tetapi menurut Durkheim, pembagian kerja dalam masyarakat modern menimbulkan beberapa patologi. Dengan kata lain, divisi kerja bukan metode yang memadai, yang dapat membantu menyatukan, menganggap revolusi tak diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Menurutnya, berbagai reformasi dapat memperbaiki dan menjaga sistem sosial modern agar tetap berfungsi. Jadi sini terdapat hal-hal yang membedakan ya daripada ikatan masyarakat modern dan juga primitif sendiri menurut dari pandangan Durkheim. Oke, selanjutnya mengenai fungsi disfungsi stratifikasi sosial yang akan dijelaskan oleh Intan Widodina. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan struktural fungsional merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum, di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu atau khususnya ilmu biologi menekankan pengajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut perorganisasian, bahasa, dan sistem sosial. Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep. Namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Secara intinya, prinsip-prinsip pokok fungsionalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat itu merupakan sistem yang kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya. Yang kedua, setiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi. Yang ketiga, semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu. Salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama. Yang keempat, masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan homostatis. Dari gangguan pada salah satu bagian cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.
Yang kelima, perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat. Tetapi bila itu terjadi, maka perubahan pada umumnya akan membawa kepada konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Lahirnya fungsionalisme struktural sebagai suatu perspektif yang berbeda dalam sosiologi memperoleh dorongan yang sangat besar lewat karya-karya klasik seorang ahli sosiologi Perancis, yaitu Émile Durkheim. Fungsionalisme Durkheim ini tetap bertahan dan dikembangkan lagi oleh dua orang ahli antropologi abad ke-20, yaitu Bronislaw Malinowski dan Alfred Radcliffe Brown. Robert K. Merton sendiri mengkritik apa yang dilihatnya sebagai 3 postulat dasar analisis fungsional, seperti yang dikembangkan oleh antropologi Malinowski dan Radcliffe Brown. Pertama adalah postulat kesatuan fungsional masyarakat, suatu keadaan dari sistem sosial bekerja sama. Postulat ini berpendirian bahwa semua keyakinan dan praktek kultural dan sosial yang sudah baku adalah fungsional untuk masyarakat sebagai satu kesatuan mendalam satu tingkat keselarasan atau konsisten internal yang menandai, tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Robert K. Merton menegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataan dapat terjadi fungsional bagi individu dalam masyarakat tertentu, akan tetapi terjadi difungsi bagi individu dan masyarakat lain. Robert K. Merton menegaskan bahwa difungsi elemen disintegratif tidak boleh diabaikan hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif. Ia juga menegaskan apa yang fungsional bagi suatu kelompok dapat tidak fungsional bagi keseluruhan. Oleh karena itu, batas-batas kelompok yang dianalisis harus terperinci. Postulat kedua, fungsionalisme universal. Berkaitan dengan postulat pertama, fungsionalisme universal menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Sebagaimana sudah kita ketahui, Robert K. Merton memperkenalkan konsep difungsi maupun fungsi positif. Beberapa perilaku sosial jelas bersifat disfungsional. Robert K. Merton menganjurkan elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional. But balance of functional consequence yang menimbang fungsi positif terhadap fungsi negatif. Postulat ketiga adalah postulat indispensability. Menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek, material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Robert K. Merton, postulat ini masih kabur, belum jelas apakah fungsi suatu kebutuhan sosial seperti reproduksi anggota-anggota baru atau item seperti norma seperti keluarga bakti merupakan suatu keharusan. Model Merton mencoba membuat batasan beberapa konsep analitis dasar bagi analisa fungsional dan menjelaskan beberapa ketidakpastian arti yang di dalam postulat kaum fungsional. Merton mengaku bahwa analisa fungsionalisme struktural yang dikemukakannya hanya merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu sosiologi yang harus diakui sebagai pendekatan yang terbaik. Walaupun Merton pada umumnya terikat pada teori sosiologi naturalistis dan khususnya pada analisa fungsionalisme struktural, akan tetapi dia selalu berhati-hati untuk tidak berada di dalam ketertutupan yang dangkal dengan menerimanya sebagai suatu paradigma teoritis tunggal. Dalam penjelasan lebih lanjut, Merton mengemukakan mengenai fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang dikehendaki, laten yang tidak dikehendaki. Maka dalam struktur yang ada, hal-hal yang tidak relevan juga di fungsi laten dipengaruhi secara fungsional dan disfungsional. Lebih jauh konsepnya mengenai fungsi manifest dan laten telah membuka kelakuan bahwa fungsi selalu berada dalam daftar menu struktur. Merton pun mengungkapkan bahwa tidak semua struktur sosial tidak dapat diubah oleh sistem sosial, tetapi sistem sosial tidak dapat dihapuskan dengan mengakui bahwa struktur sosial dapat membuka jalan bagi perubahan sosial. Pendapat Robert K. Merton adalah bahwa seluruh postulat fungsional tersebut bersandar pada pernyataan non-empiris yang didasarkan pada teoritis abstrak. Keyakinan Robert K. Merton adalah bahwa uji empiris bukan pernyataan teoritis adalah sesuatu yang krusial bagi analisis fungsional. Baik, terima kasih kepada presenter Intan Wiladuna.
Selanjutnya adalah occupational closure and earning inequality yang akan dijelaskan oleh Putri Asyifa. Kepada Edi, persilakan. Oke, berkaitan dengan konsep ini, akan berkaitan dengan teori penutupan yang biasanya mencari penutupan pada tingkat kelas agregat dan semuanya mengabaikan praktik yang dilembagakan secara mendalam yang mengamankan hak istimewa untuk pekerjaan yang terperinci, seperti kredensial, pendidikan, kepastian lisensi, sertifikasi sukarela, perwakilan oleh asosiasi pekerjaan, dan serikat pekerja. Tetapi yang pasti tidak semua pekerjaan ditandai dengan penutupan. Beberapa adalah kumpulan pekerjaan yang berbagi sedikit lebih dari label administrasi. Sementara yang lain masih dalam proses perorganisasian dan belum menunjukkan penandaan yang dilembagakan dari proyek mobilitas kolektif yang sukses. Namun demikian, sejauh cara penutupan yang terlihat dapat diidentifikasikan di Amerika Serikat kontemporer, pasar tenaga kerja yang menjadi perhatian di sana, mereka ditemukan di tingkat pekerjaan, mekanisme dan strategi penutupan. Prediksi sentral dari teori penutupan ini adalah langsung semakin besar tingkat penutupan yang mencirikan suatu pekerjaan, semakin tinggi imbalan pekerjaan itu. Teori penutupan biasanya puas untuk mengakhiri cerita di sini, atau mungkin dengan kualifikasi bahwa beberapa strategi penutupan, misalnya serikat pekerja, bertentangan dengan ideologi individualis. Individualis modern menghasilkan ketidaktujuan publik dan reaksioner, dan karenanya kurang efektif dari metode pada yang lain. Dalam keadaan saat ini, teori penutupan tidak memiliki artikulasi yang jelas tentang mekanisme di mana penutupan mempengaruhi penghargaan, dan oleh karena itu dapat menawarkan sedikit wawasan nyata tentang bagaimana atau mengapa berbagai strategi penutupan mungkin berbeda dari hasil ekonomi dan sosialnya. Syahdan mengacu pada teori penghasilan sendiri dalam buku Gruski, salah satunya mengacu pada asosiasi pekerjaan beroperasi murni di ranah simbolis. Asosiasi pekerjaan mungkin merupakan agen yang dapat diidentifikasi di balik upaya untuk mengembangkan kredensial pendidikan khusus pekerja, lisensi atau program sertifikasi sukarela, dan beberapa dampaknya pada struktur penghargaan dapat didimensiasi oleh strategi lain ini. Dalam hal efek langsung pada penghargaan, seseorang asosiasi nasional beroperasi dengan meningkatkan keseluruhan tentang permintaan layanan seperti serikat pekerja, terutama mempengaruhi penghargaan pekerja melalui hak serikat pekerja untuk berunding secara kolektif dan menggunakan ancaman penarikan tenaga kerja. Serikat pekerja memiliki dampak yang terdokumentasi dengan baik pada upah anggota serikat pekerja dan non-serikat pekerja di perusahaan, industri, pasar tenaga kerja geografis, dan kelompok-kelompok keterampilan yang sama. Efek limpahan upah yang terakhir, di mana pengusaha non-serikat membayar upah serikat pekerja untuk mengurangi arus keluar personel atau untuk melemahkan upah serikat pekerja di perusahaan mereka sendiri. Belum ditujukan pada tingkat pekerjaan yang terperinci, tetapi masuk akal untuk mengasumsikan bahwa efek limpahan mungkin ada. Oke, baik. Terima kasih kepada Putri Asyifa yang telah memaparkan daripada subbab yang ketiga. Selanjutnya di sini ada bab 3, yaitu penutup, yang mana ada kesimpulan. Berkaitan dengan kesimpulan dari materi ini, yang pertama terkait daripada konsep pembagian kerja itu sendiri yang dikemukakan oleh Durkheim, bahwa ia mengklasifikasikan solidaritas menjadi 2 tipe, yakni solidaritas mekanis dan juga organis. Masyarakat dalam solidaritas mekanis satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Berdasarkan keserbasamaan moral dan sosial, solidaritas mekanik ini telah diperkuat oleh disiplin suatu komunitas. Ikatan dalam masyarakat seperti ini terjadi karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama pula. Kemudian mengenai konsep dari Merton sendiri, Robert G. Merton menegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta.
Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya dapat terjadi fungsional bagi individu dalam masyarakat tertentu, akan tetapi terjadi disfungsi bagi individu dalam masyarakat lain. Robert Kimerton menegaskan bahwa disfungsi atau elemen disintegratif tidak boleh diabaikan, hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif yang ada dalam yang ketika fungsi-fungsi positif itu seakan-akan muncul. Tetapi di sini Robert Kimerton menegaskan kita tidak boleh terlena dari fungsi-fungsi tersebut. Bahwasanya itu akan memunculkan juga disfungsi-disfungsi lainnya. Ia juga menegaskan apa yang fungsional bagi suatu kelompok dapat tidak fungsional bagi keseluruhan. Oleh karena itu, batas-batas kelompok yang dianalisa harus terperinci. Kemudian terkait daripada teori penutupan dan teori penghasilan oleh Kim Ewiden bahwa pada teori penutupan biasanya mencari penutupan pada tingkat kelas agregat dan semuanya mengabaikan praktik yang dilembagakan secara mendalam yang mengamankan hak istimewa untuk pekerjaan yang terperinci seperti kredensial pendidikan, kepastian lisensi, sertifikasi sukarela, perwakilan oleh asosiasi pekerjaan dan juga serikat pekerja. Kemudian pada teori penghasilan sendiri salah satunya mengacu kepada asosiasi. Asosiasi pekerjaan beroperasi murni di ranah simbolis. Asosiasi pekerjaan mungkin merupakan agen yang dapat diidentifikasi di balik upaya untuk mengembangkan kredensial pendidikan khusus pekerjaan, lisensi, atau program sertifikasi sukarela. Oke, ini daftar pustaka. Baik. Terima kasih kepada audiens yang sudah memperhatikan dan juga menyimak terkait materi daripada Durkheim, Robert Kimerton, dan juga Kim Ewiden ini. Selanjutnya, kami dari kelompok 5 akan membuka sesi tanya jawab kepada para audiens. Apakah dari para audiens ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Habib mau. Zulfikar, Sakila. Oke. Zulfikar, silakan. Bib, mau Bib bertanya? Azza. Zulfikar, Sakila, Azza. Oke, 3 orang ya. Pada kelompok kalian, saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, contoh masyarakat mekanik itu seperti apa sih? Masyarakat mekanik. Terima kasih. Oke, terima kasih Zulfikar. Selanjutnya, Sakila. Iya. Menurut kelompok kalian, apakah konsep diskusi yang dikemukakan oleh Merton itu sendiri relevan jika kita berbicara konteks pada zaman sekarang? Kasih Habib. Sorry. Maksudnya konsep daripada diskusi Robert Kimerton sesuai dengan zaman sekarang gitu atau gimana? Iya. Oke. Makasih. Oke, sama-sama. Azza. Iya, menurut kelompok kalian, pada masyarakat pedesaan itu, apakah mereka itu lebih condong menganut sistem solidaritas organis atau mekanik? Terima kasih. Masyarakat pedesaan ya, Azza? Iya, masyarakat pedesaan. Oke, kita buka 3 penanya terlebih dahulu ya. Mungkin kalau nanti ada yang tanya lagi, persilakan. Kami izin diskusi terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Zulfikar.
Pertanyaannya tadi contoh dari masyarakat mekanik. Itu ada kelompok-kelompok adat yang terbagi di provinsi di Indonesia, misalnya suku Baduy dalam di Banten, terus ada anak dalam di Jambi, gitu Jo. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, saya izin menjawab daripada pertanyaan Azza ya. Terkait daripada masyarakat pedesaan sendiri, dia lebih condong kepada solidaritas organis atau mekanis ya. Terkait daripada masyarakat pedesaan, asumsi daripada kelompok kami, kita melihat bahwasanya kan masyarakat pedesaan itu merupakan sebuah masyarakat yang tersatu padu itu memang sudah sejatinya berdasarkan moralitasnya bersama juga memang sudah sama gitu loh. Beda dengan masyarakat perkotaan ya, yang mana masyarakat perkotaan itu biasanya itu memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri. Tetapi kalau dari masyarakat pedesaan sendiri, itu memang sejatinya dia memiliki ikatan-ikatan yang kuat, baik itu dari ikatan secara pekerjaan ataupun dari kesaudaraannya gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya dari masyarakat pedesaan, tapi tidak semua ya, apalagi sekarang sudah zaman modern, menurut saya pasti dari masyarakat pedesaan sendiri masih memiliki daripada kepentingan-kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi secara general lah daripada masyarakat pedesaan, menurut kami itu dia akan lebih kepada solidaritas mekanis, yang mana dia memiliki kesatu paduan atas moralitas bersama gitu loh. Beda dengan masyarakat kota yang tentunya memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri untuk menjalin kesolidaritasan tersebut. Itu aja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Mungkin Terima Azza. kasih Labib. Oke, sama-sama Azza. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sakila. Pertanyaannya, apakah konsep disfungsi sesuai dengan zaman sekarang? Sesuai, karena memang disfungsi ini terkait dengan zaman sekarang pula. Mungkin ada audiens yang mau menambahkan. Oke. Saya akan menambahkan terkait daripada pertanyaan Sakila ya, mengenai konsep disfungsi yang dikemukakan oleh Robert Kimmerton terkait daripada zaman sekarang ya. Menurut saya hal ini memang sering terjadi pula, dan saya sendiri pun merasakan hal itu ketika kita cermati ya, misalnya dalam suatu keputusan terkait dalam suatu institusi, yang mana itu kan ada stratanya di situ ya. Biasanya memutuskan itu orang-orang yang atasan. Ini saya mengambil contoh hal kayak gitu ya. Nah, bisa saja dari keputusan-keputusan misalnya yang diputuskan oleh para peninggi-peninggi yang memiliki strata atas, dia menganggap bahwasanya dalam suatu permasalahan dia mengemukakan sebuah solusi yang mana dia menganggap itu sebuah kepositifan. Nah, dalam hal ini tentu menurut saya bagi para bawahan-bawahannya akan ada saja
yang mana ia merasakan bahwa ini adanya disfungsi yang tentunya tidak relevan sesuai daripada yang diputuskan terkait daripada solusi yang menurut dia itu positif. Jadi ini ada sebuah contoh, atau dalam hal lainnya. Jadi inti daripada teori disfungsi ini sendiri kan dalam setiap keputusan dalam setiap hubungan dalam sebuah struktural itu akan aja terjadi hal-hal yang menurut orang lain itu tidak sesuai dengan konteksnya, yang mana ia menganggap sebuah kepositifan. Padahal sejatinya dalam hal itu bahwasanya banyak tuh orang-orang lain yang mana memiliki pendapat tersendiri atau hal-hal yang ia rasakan tidak sesuai. Padahal dia merasa itu tidak sesuai dengan konteksnya, yang mana orang-orang menganggap tuh sebuah kebaikan bersama gitu ya. Padahal tidak gitu loh. Nah, itu daripada hal disfungsi sendiri, karena memang seperti yang dikatakan oleh Merton sendiri ya, bahwasanya orang-orang itu biasanya pada fokus kepada hal-hal yang menuju kepada kebaikannya saja, padahal sejatinya itu bisa saja bagi orang lain itu merasakan sebuah hal yang justru tidak baik gitu loh, berbeda dengan fungsinya sejatinya. Gitu mungkin sih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Sakila. Oke, terima kasih. Jam-jam. Iya, Bapak. Sehat, Pak. Oke, bagus makalahnya. Iya, Pak. Saya mau menyampaikan beberapa hal sebelum Anda lanjut diskusi ya. Yang perlu diingat bahwa Durkheim itu menulis Division of Labor itu semasa dengan Marx, semasa dengan Weber. Jadi ini ketika terjadi revolusi di Eropa. Jadi terjadi perubahan, terjadi revolusi industri, terjadi pengembangan model model kerja yang awalnya model kerja itu berdasarkan pada tuan tanah dan pekerja, kemudian berkembang menjadi model pekerja yang sifatnya pabrik. Nah, terjadi diferensiasi kerja yang terbagi-bagi. Kalau dulu kita mendengar bagaimana awal mula Cambridge misalnya, itu kan awal mulanya kan seminari, kemudian seminari tempat belajar agama, kemudian berkembang menjadi universitas. Dulu di seminari itu semua dikembalikan ke seminari. Urusan pendidikan ke seminari, urusan nikah cerai ke seminari, urusan zakat ke seminari, urusan politik pun ke seminari. Nah, ketika munculnya revolusi industri, terjadi diferensiasi, terjadi pembagian kerja. Diktum yang paling keras di revolusi industri adalah serahkan urusan gereja ke gereja, serahkan urusan raja kepada raja. Jadi terjadi pembagian kerja. Nah, pembagian kerja ini pada akhirnya orang terbagi. Pada awalnya solidaritas orang itu ditentukan oleh, kalau dalam bahasanya Clifford Geertz itu ditentukan oleh primordial attachment, ciri-ciri primordial atau ikatan-ikatan primordial seperti ras, suku, agama, gender, ini kan ikatan-ikatan primordial. Kemudian terjadi pembagian kerja, terjadi revolusi industri. Nah, Durkheim berpikir, kira-kira dalam masyarakat yang terdiferensiasi ini, bagaimana menciptakan masyarakat yang teratur. Ingat, Anda harus ingat pertanyaan sosiologi pertama, how society be? Itu kan ya pertanyaannya ya. Bagaimana keteraturan sosial itu bisa terjadi? Bagaimana masyarakat itu bisa terjadi? How society be? Anda harus pegang itu pertanyaan sosiologi itu, how society be? Bagaimana keteraturan sosial itu bisa terjadi? Maka salah satu sumbangan Durkheim, kalau sumbangan Weber itu kan rasionalisasi dan institusionalisasi. Kalau sumbangannya Durkheim lebih mengarah bagaimana
kerja yang terdiferensiasi tersebut itu bisa disatukan dalam satu yang disebut dengan solidaritas. Nah, pertanyaannya, apa itu solidaritas? Apa yang membedakan antara solidaritas sebelum dan sesudah era revolusi industri? Elemen-elemen apa saja sih yang membentuk solidaritas pasca revolusi industri? Nah, makanya Durkheim mencoba menganalisis ini. Di buku lain Durkheim menganalisis misalnya dulu solidaritas itu diciptakan oleh totem istilahnya. Anda kalau primitive culture, primitive religion, kalau dalam bukunya Durkheim yang lain itu, bahwa solidaritas itu diciptakan oleh totem. Totem itu simbol agama. Ya, totem-totem ini berfungsi sebagai pengendali sosial. Jadi segala sesuatu, Anda kalau nonton film, ini saya suka sekali nonton film ini, God Must Be Crazy. Ya, gitu ya, Anda tonton ya itu ya, God Must Be Crazy. Bagaimana totem-totem di suku Karibia itu dijadikan sebagai mekanisme sosial, dan itu membuat keteraturan masyarakat itu terjadi. Maka yang dianalisis Durkheim itu bukan masyarakat kota atau desa. Yang dianalisis Durkheim itu solidaritas apa yang bisa membuat keteraturan itu terjadi. Maka warisannya Durkheim adalah keteraturan itu terjadi kalau solidaritas yang tercipta atau solidaritas yang diciptakan dalam masyarakat yang terdiferensiasi tadi, itu adalah solidaritas yang bentuknya solidaritas organik. Apa yang membedakan solidaritas, pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan solidaritas organik dan mekanik? Dari solidaritas organik didasarkan pada fungsi, didasarkan pada division of labor, pembagian kerja. Ya, fungsi orang yang punya skill misalnya, skill ngomong misalnya, kayak aku ini kan berarti jadi seharusnya aku jadi kiai gitu kan ya, karena skillnya bisa pinternya ngomong kan itu kira-kira. Orang yang punya skill misalnya mengendali traktor, dia akan jadi supir. Orang yang punya skill misalnya menganalisis output kerjaan, dia akan jadi manajer. Nah, berdasarkan pembagian kerja inilah muncul namanya solidaritas organik. Kalau solidaritas mekanik, tidak ada pembagian kerja. Ya, tidak ada pembagian kerja. Solidaritas mekanik itu didasarkan pada ikatan-ikatan primordial tadi. Ikatan ras, ikatan kekeluargaan, dan seterusnya. Nah, solidaritas organik, saya kembali ke organik lagi, solidaritas organik, dasar solidaritas organik adalah pembagian kerja. Makanya ketika menganalisis Durkheimian atau menggunakan teori Durkheimian, maka yang perlu dianalisis lagi, ada nggak pembagian kerja di suatu masyarakat itu? Nah, ketika kita menganalisis pembagian kerja, maka kita akan menganalisis apa solidaritas yang tumbuh dari pembagian kerja tersebut. Makanya kan disebut kalau dari solidaritas mekanik atau solidaritas organik itu hukumnya adalah hukum represif. Kalau solidaritas mekanik hukumnya adalah hukum restitutif. Apa bedanya? Hukum represif itu adalah hukum yang menekan. Ya seperti hukum positif kalau di dalam ilmu hukum. Jadi kalau Anda mencuri, ya dipotong tangannya. Itulah. Kalau Anda korupsi, ya di jabatan Anda dilepas. Kalau di solidaritas mekanik, hukumnya restitutif. Restitutif itu artinya apa sih? Restitutif itu hukum yang sifatnya tambal sulam. Ya, dia tidak mengganti semua hukum lama. Dia tidak akan mengganti warisan-warisan lama. Hukumnya sifatnya tambal sulam. Kalau misalnya ada kejadian ini, lihat dulu hukum yang dulu itu apa. Nah, hukum restitutif ini, mekanisme restitutif ini banyak digunakan di Indonesia.
menjadi warisan kita di Nusantara ini. Misalnya bikin kota baru namanya Tangerang Selatan. Itu kan ya, ada Jawa, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat. Ini kan sifatnya restitutif. Ini warisan-warisan kita di Indonesia ini kebanyakan warisannya itu restitutif, tidak berani mengganti sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang baru, atau menemukan penemuan-penemuan baru, tapi lebih berani, lebih kuat terhadap tradisi. Dulu belum ada Tangerang Selatan kan? Saya kira dinamakannya nama Ciputat, dinamakannya Tangerang Selatan, kan itu kan ya. Di situ ada Tangerang Kota, ada Kota Tangerang. Bagi orang non Jawa itu akan sangat susah itu. Masa namanya mirip-mirip gitu kan ya? Ada Tangerang Selatan, ada Kota Tangerang, ada Kabupaten Tangerang, kan jadi ribet. Seandainya dikatakan misalnya di Ciputat, ini Pamulang, kan lebih enak sebenarnya kan gitu. Anda kalau lihat kota-kota misalnya kota-kota di Cina, itu antar kota itu udah berbeda namanya. Di Amerika juga sama, berbeda-beda namanya. Nah, kalau di kita ini kan agak mirip-mirip, karena sifatnya tadi, di kita tidak mau mengganti, tapi sifatnya ada restitutif. Ini yang dimaksud dengan hukum restitutif. Jadi, ketika menganalisis Durkheim, maka yang perlu dianalisis adalah pembagian kerja, apakah terdiferensiasi atau tidak. Karena pembagian kerja itu akan membentuk solidaritas di situ. Makanya jawabannya tadi misalnya solidaritas mekanik itu tumbuh di masyarakat adat. Ya, itu benar sekali. Bahwa solidaritas memang ada di masyarakat adat, pembagian kerja tidak terbagi, tapi tidak terdiferensiasi secara ketat. Gitu loh. Solidaritas organik itu membutuhkan pembagian kerja yang terbagi secara ketat. Gitu loh, kira-kira begitu. Nah, kemudian apa namanya, karena dengan pembagian kerja yang ketat inilah maka terbentuklah solidaritas, namanya solidaritas mekanik. Maka bagi Durkheim masyarakat itu akan rapi, masyarakat akan society be, keteraturan sosial akan terjadi kalau pembagian kerja terdistribusi secara merata. Nah, problemnya adalah bahwa tidak semua pembagian kerja, tidak banyak pekerjaan itu terdistribusi secara nyata atau secara ketat. Banyak pembagian kerja itu yang tetap dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Tidak seperti dulu yang dibayangkan. Misalnya, di Indonesia ini ada namanya desentralisasi. Dulu desentralisasi ini dianggap sebagai cara pemberian pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Tapi faktanya desentralisasi ini menumbuhkan raja-raja lokal atau dinasti-dinasti lokal. Nah, dinasti-dinasti inilah yang disebut dengan dysfunction. Ya kan? Ada fungsi, ada disfungsi. Dia menghasilkan sesuatu tidak sesuai dengan fungsi awalnya. Ini yang disebut dengan dysfunction. Ya kan? Kemudian desentralisasi ini menghasilkan selain raja-raja lokal, desentralisasi itu juga menghasilkan kerusakan alam misalnya. Ini yang disebut dengan misfunction. Kondisi-kondisi inilah yang coba dianalisis oleh Merton. Oke, distribusinya dysfunction. Tapi apa sih kira-kira yang bisa membuat ini tetap berjalan, masyarakat itu tetap ada? Maka Merton misalnya, salah satu Merton bahwa di setiap masyarakat itu mempunyai suatu katup penyelamat. Nah, katup penyelamat ini sumbernya dari macam-macam. Ada dari budaya, ada dari agama, self value.
safe valve, katup penyelamat. Kalau dalam bahasa Morton itu, ini sumbernya macam-macam. Kalau di mana? Kalau di Sumatera itu disebut dengan rumah gadang. Kalau di apa namanya? Di Medan itu disebut apa? Karena saya lupa itu istilahnya. Bahwa perbedaan-perbedaan masyarakat Medan itu bisa disatukan dengan, saya lupa, Medan itu ada istilah tertentu. Kalau di Manado itu disebut dengan apa? Nah, itu dengan kearifan-kearifan lokal. Nah, kearifan-kearifan lokal inilah disebut dengan katup penyelamat. Oke, terus kemudian berkembang, masyarakat terus berkembang, sistem bekerja terus berkembang. Pada akhirnya adalah bahwa pekerjaan itu membadikan sesuatu itu menjadi identitas tertentu. Nah, disinilah masuk konsep namanya closure. Closure ini konsep ketertutupan. Closure itu artinya eksklusi. Ada eksklusi, ada inklusi. Nah, closure ini artinya ketertutupan. Nah, ketertutupan di mana? Ketertutupan ketika sesuatu kelompok, suatu pekerjaan itu mengharuskan budaya-budaya tertentu. Anda misalnya, kalau dalam contohnya Kim Widen ini, orang-orang yang bekerja di Wall Street, itu kan ekonomi tinggi kan di Amerika dulu kan Wall Street. Orang bekerja di Wall Street, maka dia harus mengikuti budaya-budaya yang berkembang di Wall Street. Misalnya budaya taruhan, budaya perempuan, budaya workaholic. Nah, itu kan orang yang bekerja itu membuat budaya-budaya tertentu, dan itu berbeda dengan sistem-sistem budaya, sistem-sistem pekerjaan yang lain. Nah, budaya-budaya yang berkembang di Wall Street inilah yang disebut dengan closure, yang membedakan dia dengan yang lain. Maka apabila Anda masuk dalam suatu ranah budaya tertentu, maka Anda harus bisa mengikuti budaya yang berkembang di situ. Karena setiap tempat pekerjaan itu mempunyai closure tertentu, mempunyai budaya-budaya tertentu. Nah, semester kemarin itu saya membimbing skripsi yang nulis tentang closure rumah singgah waria. Nah, saya ngasih usul 2 hal saja yang di closure waria itu. Pertama di wacana, yang kedua praktek. Apa bahasa-bahasa waria yang dijadikan closure? Anda bisa tanya Labib Jamjami, mungkin dia terbiasa dengan komunitas waria kan. Kalau saya nggak terbiasa. Itu saja. Itu saja dari saya. Silakan dilanjut ya diskusinya. Yang menarik sekarang itu closure bagaimana closure. Saya lagi menyiapkan artikel tulisan itu, ada anggaran riset ini tulisan tentang closure takfiri. Bagaimana takfir, kafir mengkafirkan itu dijadikan closure oleh kelompok-kelompok ekstremis dan kelompok-kelompok teroris. Ini juga bisa dari itu. Bahwa closure itu kan awalnya dari bahasa yang digunakan. Awalnya bahasa yang digunakan, terus kemudian diimplementasikan dalam praktek. Nah, coba itu, sahabat tadi Labib Zamzami mungkin kasih contoh bahasa-bahasa waria tadi itu, mungkin Labib Zamzami ngerti. Silakan, Beb, kamu ngomong dengan bahasa waria, Beb, yang pas gitu, Beb. Ya, gak paham, Pak. Maskulin, Pak. Maskulin habis, Pak. jadi ya, semester kemarin saya bimbing itu. Nah, semester ini saya lagi nyiapin artikel juga buat closure takfiri, kafir mengkafirkan itu dijadikan sebagai penutup sosial pada kelompok-kelompok teroris. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan, silakan. Selanjutnya gimana Pak? Kira-kira Pak? Apa buka Labib, silakan aja begitu? direvisi ya makalahnya ya. Makalahnya tolong direvisi.
Oke, Pak. Nah, Siap, tadi kan Pak. saya sudah mulai itu, tolong direvisi berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya kalau memang sudah selesai, nggak ada yang mau bertanya ya silakan lah, nggak apa-apa, kita tutup saja ya. Oke, Pak. Mau tanya dong, boleh nggak? Oh, Sama oke. dong mau tanya. Ada yang masih mau tanya? Silakan. Siapa dulu, Bib? Iya, Ganang dulu boleh. Ratih dulu boleh. Oke, terima kasih, Saudara Labib. Saya ingin kelebihan dan kekurangan dari solidaritas mekanik dan organik itu apa aja ya? Terima kasih. Sama-sama, Ganang. Ya, Ratih. Iya, Bib, izin bertanya. Ada pernyataan dari FWORI 2016 yang ada di makalah kalian itu pembagian kerja yang berkembang pada masyarakat dengan solidaritas mekanik itu tidak mengakibatkan disintegrasi, malah justru membuat solidaritas. Nah, berarti solidaritas organis itu membuat disintegrasi masyarakat. Bagaimana menurut kelompok kalian? Terima kasih. Selanjutnya Nabila. Terakhir Nabila. Mau tanya, di makalah kan ada efek limpahan upah. Maksud dari efek limpahan upah itu seperti apa? Sorry Nabila, lebih spesifiknya di bagian mana ya? Di yang mau ke kesimpulan, ada efek limpahan upah. Oke, makasih Nabila. Saya dan kelompok izin berdiskusi terlebih dahulu. Oke, saya izin menjawab daripada pertanyaan Ganang ya, terkait daripada kelebihan dan kekurangan daripada solidaritas mekanis dan juga organis ya. Oke, gini, saya mungkin mengacu juga kepada konsep yang tadi saya kemukakan, bahwasanya dalam dua solidaritas ini kan hal yang membedakan ini, kalau misalnya dari segi pekerjaan itu, solidaritas itu tercipta karenanya kalau dalam organis adanya perbedaan-perbedaan ya. Jadi dari ada perbedaan-perbedaan itu, tercipta sebuah solidaritas, sebuah kesamaan, sebuah keratan di antara satu individu dengan individu lainnya. Dan dalam solidaritas mekanik sendiri, ini merupakan sebuah solidaritas yang merupakan dasar daripada kohesi sosial sendiri, yang mana masyarakat itu memang sudah terjalin, sudah mempunyai sebuah ikatan ikatan sebuah kebersamaan antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang tadi saya sudah contohkan juga ya, bahwa saya pada masyarakat pedesaan juga tadi Bapak sudah membenarkan itu memang terjadi hal kayak gitu tuh lebih banyak daripada masyarakat pedesaan, karena tingkat daripada keketatan kerjanya itu masih kurang gitu loh. Nah, sebenarnya berbicara masalah lebih dan kurang, ini memiliki poin yang berbeda ya. Jadi di sini
sebenarnya intinya sama-sama untuk menyatukan dari segala macam diferensiasi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi menurut saya kurang atau lebihnya itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi di sini kita melihat konsep dari mana sih individu-individu ini datang. Nah, tujuannya adalah justru kepada hal yang positif, yang mana di sini itu bertujuan Durkheim sendiri memfokuskan kepada sebuah penyatuan, kesolidaritasan daripada diferensiasi-diferensiasi yang ada dalam masyarakat. Nah, dari hal itulah menurut saya terkait daripada lebih atau kurangnya itu tidak berpengaruh, tapi justru di sini kita melihat daripada kondisional daripada tempat. Durkheim di sini mengklasifikasikan antara satu solidaritas organis dan juga mekanis, yang mana dua konsep berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu untuk menyatukan, untuk menselaraskan, untuk mensolidaritaskan antara individu satu dengan individu lainnya, terkhusus dalam dunia pekerjaan gitu. Itu Ganang yang bisa saya sampaikan. Gimana Ganang? Oke, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama Ganang. Izin menjawab pertanyaan Nabila Soraya. Tadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan efek limpahan upah? Efek limpahan upah itu maksudnya nggak ada pengertian spesifiknya Nabila. Cuman, apa namanya, itu adalah efek dari, upah yang diberikan oleh atasan, gitu. Dia nggak punya arti yang spesifik banget, gitu. Oke, saya izin menambahkan ya. Maksud dari efek limpahan upah mungkin di sini itu kayak upah itu benar tadi kata Putri, karena memang sejatinya di dalam konsep ini tuh Widen itu dia melihat daripada pembagian kerja di sini ya, bahwa saya masih banyak ketimpangan dalam hal gaji oleh masyarakat di sana waktu itu. Nah, jadi limpahan upah ini akan berkaitan di mana sebuah gaji itu akan bisa dirasakan daripada orang-orang yang bekerja sendiri gitu, daripada serikat-serikat pekerja yang bekerja ya gitu. Gitu Nabila kira-kira. Iya, baik. Terima kasih Labib dan Putri. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Ratih, yang mana dia tadi bertanya mengenai dari pendapat Evori ya, yang mengatakan bahwa masyarakat solidaritas mekanik tidak mengakibatkan disintegrasi masyarakat yang bersangkutan, tapi justru meningkatkan solidaritas karena bagian masyarakat menjadi saling tergantung. Nah, jika Anda lihat ini, menurut saya ini sebuah penguatan tersendiri daripada Evori mengenai paragraf sebelumnya, yang mana dia ini mengatakan bahwa memang sejatinya solidaritas mekanik itu terbentuk karena adanya sebuah kesamaan ya, sebuah kesamaan antara satu masyarakat dengan yang lainnya. Nah, jadi dalam hal ini dia tuh menekankan lagi bahwasanya dalam solidaritas mekanik ini terhadap disintegrasi itu sangat minim terjadinya, karena memang sejatinya di antara satu individu dengan individu lain sudah memiliki sebuah keikatan yang mana itu kedepannya akan membuat masyarakatnya menjadi saling tergantung antara satu dengan yang lainnya. Jadi dapat dikatakan hal ini merupakan sebuah penguatan dari Evori terkait daripada solidaritas mekanik, bagaimana masyarakat satu dengan lain itu memiliki sebuah ikatan, sebuah feel yang sama gitu loh. Gitu kira-kira Ratih. Bib, sorry. Tadi pertanyaan gue untuk solidaritas organis. Apakah dia tuh mempengaruhi disintegrasi gitu daripada solidaritas mekanik? Gini Ratih ya, kan tadi Anda bertanya itu mengenai pendapat Evori ya. Nah kan yang kalau misalnya kita lihat di sini, Evori ini menekankan kepada mekanik. Justru kalau misalnya Anda bertanya daripada solidaritas organis sendiri, dia tidak membahas di sini, tapi dia menekankan dari mekanis. Tapi kalau misalnya saya boleh jawab daripada solidaritas organis ini,
tadi Anda bertanya apakah akan menimbulkan disintegrasi gitu ya atau tidak? Iya, iya. Kalau menurut saya daripada solidaritas organis sendiri, gini loh, kan kita berbicara masalah konsep daripada solidaritas ya. Tentunya di sini Durkheim sudah memiliki sebuah konsep, sebuah rancangan bagaimana masyarakat satu dengan lain itu memiliki keselarasan, memiliki kesatuan. Jadi menurut saya justru di sini dia memiliki poin-poin tersendiri, yang mana dalam solidaritas organis sendiri itu yang tadinya masyarakat itu memiliki perbedaan-perbedaan, misalnya di dalam perkotaan yang misalnya bekerja dalam suatu perusahaan institusi, itu kan sangat beragam individu-individu, di mana di situ dia dipersatukan atas segala macam perbedaan, dipersatukan oleh sebuah institusi, dan di situ dia memiliki solidaritas antara satu dengan yang lainnya gitu loh. Jadi menurut saya keterkaitan dengan disintegrasi nampaknya agak sulit juga karena di situ dia juga terikat daripada nilai atau norma yang ada dalam sebuah lembaga atau institusi tertentu gitu, Rati. Oh, oke, udah mulai paham. Makasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya, kira-kira gimana Pak? Apakah dicukupkan atau buka sesi tanya lagi? Itulah makanya kenapa ada salah satu kritik terhadap teori Durkheim itu seperti pertanyaan yang terakhir tadi. Jadi Durkheim tidak menganalisis tentang terjadinya disfungsi daripada solidaritas organik. Nah, itu apa yang tidak dianalisis oleh Durkheim kemudian dijawab oleh Robert King Merton kan gitulah kira-kira. Makanya Robert King Merton mengusulkan namanya katup penyelamat tadi. Ketika terjadi disfungsi, apa yang harus dilakukan? Maka carilah katup-katup penyelamat itu gitu loh. Di Durkheim hal itu tidak terlalu dibahas secara detail. Nah, tapi hanya cuma dikasihkan contoh-contoh saja, misalnya bagaimana totem itu dijadikan menjadi landasan solidaritas. Oke, kalau memang nggak ada yang mau didiskusikan, ditutup saja lah, Beb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih baik Pak. Ya. Cukup sekian ya dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Labib. Tidak. Izin bertanya Labib. Tanya mulu lu, capek jawabin seret. Bib,